Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, subuh yang berbahagia ini kita semua masih diberikan limpahan rahmat, kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Allah masih memberikan kita umur, Allah masih memberikan kita kesempatan. Nikmat yang Allah berikan kepada kita sampai kita tidak bisa menghitung-hitungnya, apalagi untuk membalasnya, sehingga kita hanya bisa berusaha semaksimal mungkin untuk mensyukuri nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita mengingat-ingatnya nikmat yang Allah berikan sehingga kita tidak mampu untuk menghitungnya, bahkan kita tidak ingat nikmat-nikmat tersebut sampai kita juga lupa untuk Subhanahu wa taala. Sehingga perlu kita memberikan semangat, motivasi kepada diri kita untuk senantiasa mensyukuri nikmat Allah, dengan bukan hanya sekedar ucapan di lidah, tapi ini juga sangat penting untuk selalu bersyukur, memuji dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa semua apa yang menimpa diri kita, semua apa yang terjadi pada diri kita adalah merupakan pemberian anugerah. Kita terkadang diberikan rezeki berupa harta, berupa pangkat, berupa jabatan, pekerjaan, atau bahkan dikirimkan orang-orang baik kepada kita, sehingga kita mampu untuk meyakinkan diri kita bahwa semua itu adalah pemberian dari Allah. Orang-orang baik yang ada di sekitar kita, orang-orang yang mencintai kita, orang-orang yang senantiasa membantu kita adalah kiriman dari Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi biasa ada orang tidak menyadari bahwa ketika ada keburukan, misalnya dalam usaha kita gagal, dalam perdagangan kita bangkrut, usaha kita jatuh, dalam harta kita kehilangan, ya, kita kekurangan harta, bahkan ada orang-orang jahat di sekitar kita, ada orang-orang tidak baik yang ada di sekitar kita. Terkadang kita lupa bahwa semua itu adalah juga kiriman dari Allah, pemberian dari Allah Subhanahu wa taala, ya, berupa ujian. Dan sebenarnya itu juga berupa nikmat. Kenapa? Karena ujian yang Allah berikan kepada kita berupa kegagalan, kebangkrutan, atau kita bertemu dengan orang-orang yang jahat, orang-orang yang tidak baik kepada kita, yang selalu mengganggu fisik kita, jasmani kita, baik secara langsung maupun secara tidak langsung, ganggu fisik kita, yang mengganggu, menghalangi kesuksesan kita, yang selalu menjegal langkah, ya, yang biasa kita sebut dengan lawan. Ini lawan dalam berpolitik, baik secara langsung maupun secara tidak langsung. Mungkin secara di media ada orang-orang yang menjelek-jelekkan nama kita. Sebenarnya
pemberian dari Allah Subhanahu wa taala yang bukan kita syukuri. Ketika kita mampu untuk bersabar dan memahami bahwa ini adalah pemberian dari Allah, maka Allah akan berikan kenikmatan. Allah akan angkat derajat kita dari makhluk-makhluk yang lain, dari manusia-manusia yang lain. Akan tetapi banyak di antara manusia yang kurang menyadari bahwa ini adalah pemberian dari Allah, sehingga dia berkeluh kesah, stres, sehingga lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya Allah hanya menguji kita ketika kita diberikan kenikmatan, tapi banyak juga orang yang diberikan kenikmatan tapi lupa bahwa ini adalah pemberian dari Allah. Dikirimkan orang-orang yang baik yang ada di sekitarnya, apakah istri, apakah anak, ataukah keluarga, orang tua, sahabat, semua orang-orang yang baik ada di sekitarnya sebenarnya adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Baik itu secara maupun secara ada orang yang memang datang sendiri, itu orang yang ada di sekitarnya, ada orang-orang baik, sahabatnya semua baik kepada dia. Tapi ada juga orang yang memang dia mencari sahabat, dia selalu mencari teman. Pindah, dia putuskan hubungannya dengan teman yang tidak baik, kemudian dia pindah kepada orang-orang yang baik. Ya, terkadang kita pindah rumah, kita istilahnya hijrah dari satu rumah ke rumah. Karena kenapa? Di daerah tempat kita tinggal yang pertama, yang awal tadi adalah orang-orang yang perbuatannya, baik sikapnya, sifatnya, sehingga kita pindah kepada rumah yang baru. Ternyata di situ orang yang baik, ya, sebagaimana hijrahnya Rasulullah dari Mekah ke Madinah. Kadang orang keluar dari kandang, ada kandang harimau, ya lebih parah lagi. Nah, adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala yang ketika kita mampu untuk bersabar, maka insya Allah Allah akan mengangkat derajat kita, Allah akan memberikan kenikmatan, sehingga perlu juga untuk kita berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, terkadang Allah akan mengirimkan orang-orang yang menjengkelkan. Saya kemarin cerita sama Ustaz, orang yang menjengkelkan, yang kita tidak senangi, orang yang kita benci, untuk membantu kita. Maksudnya Allah membantu kita, Allah menolong kita dengan mengiring. Yang kita benci, orang-orang yang kita sukai. Sebagaimana kita lihat seorang tua di tempat peristirahatan, sambil memegang tongkat, dia harus dibantu dengan tongkat. Tapi tiba-tiba tongkatnya jatuh. Di dekat tempat itu ada seorang anak muda yang lagi asik, mungkin memakan permen atau apa, lagi dengar headset, lagi berjoget-joget, diminta, nah, tongkatku. Tapi anak muda ini dengan asiknya cuek saja, tidak mau membantu orang tua ini. Orang tua ini merasa jengkel, orang tua ini merasa marah. Loh, kok hanya mengambil tongkat, membantu saya, mengambil tongkat saya yang jatuh, kamu tidak mau. Ini anak tidak tahu, tidak tahu etika, tidak tahu membantu. Akhirnya orang tua ini dengan susah payahnya berusaha berdiri sendiri untuk mengambil tongkatnya yang jatuh. Ketika dia berdiri dan mengambil tongkat yang jatuh, ada benda yang besar jatuh menimpa kursi yang dia duduki tadi. Kita tentu bisa berpikir, seandainya anak muda ini membantu dengan kebaikannya, diberikan petunjuk oleh Allah, bantu itu orang tua, apa yang terjadi kira-kira? Apa yang terjadi? Sudah bisa dipikirkan. Karena sudah benda yang sangat besar jatuh menimpa kursi tadi yang diduduki oleh orang tua ini. Tapi karena dia berdiri mengambil tongkat dengan rasa jengkel, dengan rasa tidak senang kepada anak muda ini, maka dia terselamatkan. Dia terselamatkan. Kaum muslimin, muslimat jamaah subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ada ungkapan mengatakan bahwa man arafa
nafsahu faqad arafa rabbahu. Barang siapa sebenarnya yang mengenal dirinya, mengenal sifatnya, mengenal sifat-sifat manusia, memahami sifat manusia, maka dia akan mengenal Tuhannya, maka dia akan memahami Tuhannya. Ketika dia dekat dengan dirinya, memahami dirinya, maka dia juga akan dekat dengan Tuhannya. Pada kesempatan kali ini ada satu kisah, satu ungkapan seorang ulama besar, namanya Syekh Abu Hamid Muhammad, mungkin tidak tahu Pak Ali, Syekh Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali, ya, Imam Al-Ghazali, ini nama lengkapnya Syekh Abu Hamid, mengatakan bahwa manusia itu ada 4 golongan. Yang pertama, rajulun yadri wa yadri annahu yadri. Bahwa manusia ada yang memahami, mengetahui, ya, orang yang berilmu dan tahu dirinya kalau dia berilmu. Ya, ada orang yang berilmu dan memahami, mengetahui kalau dirinya itu berilmu, ya, maka ini yang dikatakan fattabi'uh, ikuti orang ini. Ya. Karena banyak ilmunya dan selalu dia mau bagi-bagi ilmu itu. Selalu mau dia ajarkan ilmu itu. Ya, ikuti dia. Belajarlah sama dia. Ya. Yang kedua, rajulun yadri wala yadri annahu yadri. Ada orang yang berilmu tapi dia tidak sadar, dia tidak yakini dirinya kalau sebenarnya dia berilmu. Dia ada potensi pada dirinya dan dia tidak tahu, dia tidak memahami kalau dirinya itu punya potensi. Ya. Katanya fastaikizhu. Orang ini seperti orang yang tidur, maka bangunkan dia. Ya, bangunkan. Ya, korek ilmunya, buatkan dia program, buatkan dia kegiatan supaya ilmunya keluar. Ya, karena ada juga orang yang seperti itu, orang yang sebenarnya berilmu tapi cuek. Ya. Dia tidak mau kembangkan ilmunya. Nah, orang-orang ini yang perlu dibangunkan. Kemudian rajulun la yadri wa yadri annahu la yadri. Ada orang yang sebenarnya tidak berilmu, orangnya awam. Cuma dia tahu dirinya kalau dia tidak tahu. Ya, inilah orang-orang yang mau diajar. Ya. Ini orang-orang yang selalu mau belajar. Ya, di beberapa tempat dia datang untuk belajar. Ini kasih butuh bimbingan, butuh pelajaran. Ya, itulah juga di Pejuang Subuh banyak orang-orang yang seperti itu. Di setiap pengajian dia datang, dia bukan juga banyak bertanya. Biasanya kalau bilang orang banyak bertanya tanda bodoh, sehingga banyak orang tidak mau bertanya. Bilang, nah tahu kan nanti kalau tidak ku tahu, ya, gentar sekali kalau saya bodoh. Ya, padahal sebenarnya kalau kita banyak bertanya berarti kita banyak mau tahu. Ya, kecuali kalau istilah mempertanyakan, beda orang yang bertanya, beda orang yang mempertanyakan. Kalau dia sudah tahu, dia sudah, tetapi ada ketidaksenangan, ada tidak samalah pendapat balik mempertanyakan, ya, ingin mengetahui kekurangan daripada pertanyakan. Tetapi kalau mau bertanya berarti ingin tahu. Sudah ditahu, ditanya lagi untuk apa? Untuk menguatkan keyakinannya tentang suatu pemahaman, tentang suatu ilmu. Ya, ada orang yang sebenarnya dia tidak tahu, tapi dia yakin, dia sadari dirinya kalau dia tidak tahu. Maka orang ini yang perlu diajar, orang ini yang perlu dibimbing. Ya. Tetapi ada juga orang yang rajulun la yadri wa yadri annahu la yadri. Nah, ini yang bahaya ini. Ada orang yang tidak paham, tidak tahu, tidak berilmu dan tidak sadar kalau dirinya tidak berilmu. Singit elok toma Pak Guru. Ya, selalu mau mengajar, selalu mau tampil. Nah, sebenarnya kemampuannya kasihan. Ya, minim, sedikit. Tapi sotak
kok sotak, kasih celana sotak ya, sok tahu. Padahal sebenarnya dia tidak tahu, dia tidak tahu juga potensi, dia tidak begitu paham dengan suatu ilmu, elok tomat carita. Ya. Jadi banyak orang yang ketika ya mohon maaf ini, Om Cino, bukan berarti bahwa ini suatu komunitas pejuang subuh bukan partai politik, tetapi kita juga bisa membicarakan tentang politik karena kita ini bagian dari warga Indonesia yang wajib untuk masuk ke dalam politik. Bahwa kira-kira elok menang. Iya. Karena anu. Padahal KPU sendiri belum bisa menentukan. Ya, dia harus menentukan satu waktu mengumpulkan orang. Ya, kalau dilihat dari debat, kalau dilihat dari pendukung, seperti paranormal. Seperti dia adalah tim survei. Tim survei saja biasa salah. Ya, jangan kita langsung menentukan. Ya. Seolah-olah dia yang tahu, oh kau itu begini, begini. Padahal sumbernya juga tidak begitu jelas. Sehingga orang ini yang mau dijauhi. Ya. Orang ini yang mau dijauhi karena orang yang seperti ini dikasih tahu, tidak dikasih tahu tetap penji merasa tahu. Ya, dikasih tahu. Oh, bahkan dia lebih pintar. Padahal salah. Ya, tidak tepat. Kasihan ini orang ini. Kapan kita lebih mendekat sama dia, kita belajar sama orang ini, maka ya kita juga akan ikut kepada dia. Ya. Maka fajtanibuhu, jauhi orang-orang yang seperti ini. Ya, dia selalu meminta, dia selalu ingin tampil. Padahal kemampuannya. Banyak juga orang yang selalu ingin tampil karena merasa bahwa kalau saya dibutuhkan, ya tidak bagus kalau tidak ada. Dia dicari sehingga dia merasa bahwa saya ini punya potensi sehingga menonjolkan potensinya. Untuk apa? Supaya kegiatan, acara, program bisa berjalan dengan baik karena dengan potensi yang dimiliki. Ya. Berbeda seperti ada humas kita selalu di belakang duduk. Ya, tetapi ya dia sebenarnya lagi mengkonsep sesuatu. Ya. Karena kalau dia juga tampil di depan kamera, wah, tidak ada yang kontrol kamera, jangan sampai miringi kameranya, tidak ada lihat. Makanya dia harus di belakang kamera, jangan di depan ya kamera. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ya tetap memberikan kita hidayah, petunjuk sehingga ya banyak sebenarnya hal-hal yang terjadi di sebuah karena mau semua tampil di depan. Semua sebagai, kalau bukan saya, tidak jadi itu. Ya, seandainya bukan saya, ataukah saya itu, kalau bukan saya. Ya, seperti yang terjadi di beberapa kelompok, di beberapa instansi sehingga terkadang terpecah belah, terbagi dua, terkubu-kubu karena merasa semua lebih di antara yang lain. Tapi seandainya kita mampu melihat potensi, oh ternyata dia lebih, orang lain itu lebih daripada saya. Begitu pula ternyata orang lain juga mengatakan ternyata dia lebih daripada saya. Tentu seperti ini kalau orangnya mau berjalan berganti-gantian, kita lagi. Ya, oke. Sudah itu kiri lagi, sudah itu kanan lagi, sudah kiri lagi. Coba kalau seperti jalannya Pak Hakim. Pak Hakim kalau jalan kira-kira sekarang kanan dulu, kanan terus atau kiri terus? Karena sakit kakinya Pak Hakim. Iya. Tentu tidak bagus dilihat jalannya. Karena kenapa kanan terus duluan? Ya. Tapi kalau kadang kiri, kadang kanan, maka organisasi akan berjalan dengan bagus. Kita lagi. Bilangnya kalau bukan saya itu tidak jadi itu. Wah, ini yang terkadang orang yang organisasi atau apa saja itu tidak bisa berjalan dengan bagus. Diri kita ini kan organisasi. Makanya ada kata namanya organ tubuh. Ya, kapan yang satu merasa lebih daripada yang lain, maka tunggu. Ya, kepala ini di atas, tetapi tanpa kaki, kepala tidak bisa kemana-mana. Ya, kalau gatal di kepala, tanpa tangan yang menggaruk, ya tentu kepala tidak bisa tenang hidupnya. Ya, tapi bagaimanapun kuatnya tangan meninju, kalau tidak ada instruksi, tidak ada perintah dari otak, tentu tangan ini tidak bisa juga
melakukan aktivitas, sehingga kita saling melebihkan. Seandainya bukan kamu, untung ada kamu. Ya, jangan bilang untung ada saya. Ya, dia aja yang paling baik. Mudah-mudahan kita tetap diberikan semangat dan menyemangati orang lain. Iya. Dan sehingga kita juga ini tetap semangat beribadah. Ya, saya selalu merasa, kenapa saya saya rajin pergi berjamaah di pejuang subuh. Karena saya mengatakan, ini juga, kalau bukan saya yang hadir, maka tidak ramai ini pejuang subuh. Seandainya itu semua yang ada di hati kita, di pemikiran kita, kalau bukan saya yang kasih ramai, maka pejuang subuh tidak ramai. Maka insya Allah pasti akan ramai jamaah kita. Ya, itu juga yang bagus kalau seperti itu. Seandainya bukan kalau bukan saya, tapi artinya jangan setelahnya, ya sebelum kita pergi ke pejuang subuh berjamaah, maka itu yang harus muncul. Kalau bukan saya yang hadir, maka pejuang subuh tidak ramai, maka kita pasti akan hadir. Ya. Jangan juga berkecil hati. Hadir kak tidak hadir kak begitu tonji. Ya, tidak ada yang perhatikan akhirnya merasa baper, akhirnya bilang kalau begitu di masjid dekat rumah mak saya salat sama tonji. Akhirnya bilang kalau begitu di rumah mak juga, di dekat rumahnya tidak diperhatikan juga, tidak ada apa-apa aja, karena memang niatnya di dalam berjamaah lain, karena mau diperhatikan, mau merasa bahwa dia mau dilebihkan daripada orang lain. Ya, sehingga akhirnya menurunlah semangatnya. Ya, mungkin ini saja yang sempat saya sampaikan, mudah-mudahan menjadi sumber pemikiran bagi diri saya agar senantiasa tetap berbuat baik, berbuat lebih banyak lagi untuk kebaikan, baik untuk diri saya, keluarga, dan orang lain. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.